يا مرحبا بك يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان يا وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin, di malam yang penuh berkah ini kita dapat melangkahkan kaki kita tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat isya berjamaah. Insyaallah kita akan lanjut dengan sholat tarawih dan witir. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan kita lakukan pada ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini baik yang wajib maupun yang sunnah. Allah melalainya Allah luput untuk simpan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus Masjid Al-Azhar, mudah-mudahan selalu dalam Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, khusus Ustaz Faisal dan yang lainnya, insyaallah mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita masuk kembali ke bulan suci Ramadan tidak terasa. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan, taufik hidayah sehingga kita bisa mengisi bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh ampunan, dan kita benar-benar tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan ke-9 daripada bulan-bulan Islam. Betul ya? Yang pertama adalah Muharram. Soal apa kan nih? Kira-kira apa kan? Bulan-bulan Islam. Muharram, Safar, Jumadil, Awal Jumadil, terus apa ya? Rabiul Awal, Rabiul Tsani, apa lagi? Rajab, Sya'ban, Ramadan 9. Ya, kata orang Arab atau dalam kita dikatakan Ramadan itu berasal dari kata Ramadan, artinya apa? Artinya syiddatul har, keadaan sangat panas. Dia dulu membakar dosa-dosa. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan pembakaran dosa-dosa kita yang kemarin kita kerjakan itu sebelum-sebelumnya dari bulan Haram sampai sekarang. Insya Allah Allah bakar dosa-dosa kita, Allah ampuni, Allah hapus. Kalau kita ibadah ya, malam kita tarawih, insya Allah di siang hari kita puasa tuh. Tapi yang enggak ibadah, naudzubillah, justru besar apanya? Ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala, terutama orang yang enggak puasa ya. Kata Nabi apa? Man afdara yawman min Ramadan min ghairi ursatin wala maridin lam yaqdi anhu saudah kulli. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang enggak puasa satu hari aja di bulan Ramadan, enggak pakai sakit, enggak pakai rusak, enggak apa-apain, dia mau nanti kodok setahun penuh. Kalau dia mampu gak bisa mengkobarnya, membayarnya. Kalau kobar bertobat, Masya Allah sangat berat ya. Bahkan diceritakan seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Umar al-Bakhili, beliau pernah tuh mendapat riwayat atau menceritakan bahwasanya pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur, lalu ada yang dibawa diajak oleh dua malaikat ke atas bukit yang terjal. Nabi gak bisa tuh dituntut sama mereka. Di pertengahan terdengar suara-suara gemuruh orang yang sedang sisa. Ya, ternyata itu adalah orang yang sudah berangkat. Terus jalan, Nabi menjumpai orang-orang yang digantung, kepalanya di bawah, kakinya di atas, keluar darah segar dari mulutnya. Abu Bakar tanya sama Nabi, ya, ketika Nabi menceritakan hadis ini, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang di bulan suci Ramadan gak puasa. Alhamdulillah subhanallah.
Bahkan kita sering dengar cerita tuh Nabi aja nggak bisa memberikan syafaat. Ya ada dari teman Rasul Ramadan, orang yang puasa tuh masih ngajarin tanpa udur, sebelum masuk neraka dipecut, dicambuk oleh malaikat. Ya, minta tolong sama Nabi, enggak, Nabi nggak bisa begitu, nggak bisa kasih syafaat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oleh karena itu, ya, kita berisi di bulan Ramadan. Jangan kita kotori, jangan yang haram, yang makruh, yang nggak bagus ditinggalkan. Jangan sampai puasa kita ternodai, jangan sampai pahala puasa kita hilang. Ya, cuma ghibah, namimah, berdoa dan lain sebagainya. Ya, ngobrol yang kesaluan. Ya udah lupain kita baca Quran, zikir insyaallah. Ya. Jamaah sekalian, kita memang disuruh memperbanyak minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya kita berdoa itu agar kita mati husnul khatimah. Kita sering dengar itu, ya. Bagaimana kita cara mendapatkan mati husnul khatimah? Itu yang kita banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita jangan lupa ada beberapa yang memang dapat menyebabkan manusia suul khatimah. Ini yang perlu kita ingat, ya. Beberapa sebab yang dapat kita menyebabkan suul khatimah. Kata ulama di antaranya yang pertama yang menyebabkan suul khatimah yaitu kurangnya akidah. Kurangnya akidah. Kurangnya iman. Ini akidah kurangnya iman disebabkan apa? Disebabkan kurangnya ilmu dan hidup bergaul ya bersama orang-orang yang kurang baik. Itu dua sebabnya. Makanya kita perlu ngaji, keseharian kita perlu ngaji. Jadi kita tahu tuh bagaimana kita beribadah yang benar. Ya. Dan kita harus bergaul pada orang-orang yang memang bisa mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita salah, ketika kita melenceng, ada yang mengingatkan. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Tapi kalau orang-orang yang nggak baik, ketika kita melenceng, tanah jalan, udah nggak ada yang kasih tahu. Akhirnya sampai meninggal, alhamdulillah. Tuh, pertama tuh, yang menyebabkan suul khatimah itu kurangnya iman atau kurang daripada akidah. Yang kata orang disebut disingkat dengan apa? Kuman. Kuman hati-hati. Kuman bisa menyebabkan banyak-banyak penyakit. Di antaranya apa? Kurang kudis, kutil, banyak. Apa kurang? Kurang rapi. Kudis atau kudis? Kurang disiplin. Kutil, kurang teliti. Banyak. Kuman itu menyebabkan banyak penyakit. Kurang rapi, padahal nggak rapi, asal-asalan. Ya, dia wudhu, kencingnya berdiri. Ada nggak sih kencing berdiri? Ada nggak? Kalau perempuan tidak berani kencing berdiri. Laki-laki ada nggak nih? Ada nih. Orang kencing berdiri nih. Kalau kamu beres rapi tuh, wudhunya, istinjanya, nggak bakal mungkin dia rapi. Coba aja kalau percaya. Habis kencing berdiri, walaupun dia kan bagaimanapun, kasih kapas itu di celana dalamnya. Soalnya tuh deh, pasti penuh tuh dengan air kencing. Ya, paling ketika kencing berdiri tuh dia sujud, dia rukuk, tekan lagi tuh sama perut, doa lagi tuh. Makanya kita ajarin nih, ulama kita ajarin, kalau sudah ngajarin kencing bagaimana cara kencing. Tuh, duduk yang rapi, jongkoknya, leher, ya diurut, biar benar rapi. Ibarat kita rapi di tempat gitu. Kurang disiplin, nggak disiplin kita nih. Iya, mau sholat, udah ada datang masjid, maka udah koma. Kalau kita lakukan disiplin, semuanya udah siap-siap di sini. Ya, kita duduk. Ada mana kita dengerin nih. Habis itu ada kita doa. Itu ada doa yang bisa saja tuh. Ada doa sama ada teman di antara ada dan koma. Bahkan itu ada doa di luar lain. Ya, banyak doa yang berbulir. Wali waktu kamar bayani dibakar itu kata ulama dikatakan orang yang baca doa itu 5 kali itu tambahannya kalau mamanya yang berbakti sama orang tua itu digolongkan dia berbakti sama orang tua walaupun dia berbakti. Ya, ini salah satu bakti kita. Ketika kita baca doa itu ada selipan doa bil wajai robil bil wajai 5 kali. Ya, kurang rapi, kurang teliti. Wah, kita tegak teliti di ibadah ini. Makanya hancur dalam rusak-rusakan.
dari bacaannya, fatihahnya umpamanya, ya semuanya. Nah itu yang pertama, kurangnya iman atau kurang akidah. Tadi sebabnya apa? Sebabnya kurang ilmu, gak mau ngaji, sama bergaul sama orang-orang yang gak rapi, yang gak bagus. Tapi alhamdulillah begitu sih ini pengajian, masya Allah, pagi siang malam, mau malam mau subuh pagi ada, insya Allah tidak mau datangnya. Pergaulan juga bagus, insya Allah. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua bisa menyebabkan orang sul khotimah, yaitu cinta sama dunia. Kalau cinta sama dunia sampai lupa akhirat, kerja dia kalau sampai malam, ya habis kerja dia lari break, bisnis lagi, sampai lupa ibadah, lupa sholat, lupa ini, jangan. Sudah bilang sul khotimah, ya. Sampai dia keluar dari rumah sebelum subuh gelap, pulang malam gelap juga, anaknya kenal itu, anaknya berangkat dia masih tidur, pulang dia tidur, dan gede bapak anak itu siapa yang datang, yang kenal bapak ini, karena jangan ketemu. Tuh, boleh kita cari dunia, tapi akhirat jangan lupa. Justru kita utamakan akhirat, ya karena kita akan hidup kekal di akhirat. Itu yang perlu kita persiapkan. Dunia sudah dijamin, kan ketika di dalam perut 120 hari kalau masalah ya, per bulan itu ditepin tuh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau perut dan kandungan, rezeki kita ditepin sama Allah, umur ditepin, ya, amal kita baik atau buruk ditepin, ya. Apakah kita alhamdulillah termasuk orang yang syakor, askia, orang lacur, atau orang yang bahagia, sa'id. Nah, ya, ini ketika Nabi mengatakan seperti ini, sahabat tanya nih, kalau gitu kita ikutin takdir aja deh. Kenapa kalian menentuin? Kata Nabi, enggak, imalu, bakul boleh selalu 50 orang. Kata Nabi, berbuatlah kamu. Karena setiap sesuatu itu diciptakan, ya, apa yang diciptakan akan diciptakan apa yang mengerjakan apa yang diciptakan. Kalau memang kita nih Allah tentukan takdirkan menjadi orang yang baik, ahli surga, suada, insya Allah kerjaan kita secara baik, ngaji, ya, bersama berjamaah, pokoknya yang baik-baik deh. Tapi alhamdulillah kalau satu orang ditentukan diciptakan nanti di akhirat dia masuk neraka, kerjaan dunia yang tak baik, ya, maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbuat maksiat banyak, alhamdulillah, ya. Kan yahutul maru ala ma'asa alaih gitu ya. Matinya sholat tergantung yang ke hobinya dia tuh. Matinya sholat tergantung hobinya. Ada orang mati lagi mancing kan? Hobinya mancing. Ada orang mati lagi naik motor. Apa karena gemarnya ngetrek. Ya, lagi main layangan. Lagi banding-banding kertas. Ngirim main video di pos roda. Sholatnya ada lagi dia, ada lagi dorong-dorong kayu, kayak catur. Kita alhamdulillah tuh mati suruh khotimah tuh. Tapi kalau dia hobinya di dunia nih, kita ngaji, ya, sholat, waktu ibadah, insya Allah nanti dalam keadaan husnul khotimah. Lagi sholat, lagi baca Quran, lagi sholawat, kan enak gitu ya. Insya Allah. Yang ketiga yang bisa menyebabkan husnul khotimah adalah kurang istiqomah. Ini istiqomah yang penting, ya. Kan umur adua muha, waintolah gitu ya, kata Nabi atau kata Rasulullah. Sebaik-baik perkara yang langgeng, yang lanjut, yang terus-terus, sekalipun sedikit. Ada orang, wah mentang-mentang luar, padahal baca Quran begini, baca semalam sekali 5 juz, besok gak baca, umpamanya. Jelek begitu, kalau tahajud sampai berapa rakaat? 50 rakaat, wah, lagi kuat. Besoknya enggak, jangan. Boleh kita yang kuat yang kita bisa kerjain itu, namanya ibadah yang kita bisa langgeng. Baca Quran, namanya sehari kita baca 1 lembar. Yang penting kita aduan, sedekah sehari 10.000, ya. Itu yang penting aduan. Yang penting terus-terus bagi kopi yang kerjain duha kita kerjakan. Tapi memang dikatakan, ya, daun muham minal muham dalam satu kaidah. Orang yang terus-menerus itu mustahil. Nah ini dia. Kalau kita ingin istiqomah, dipotong. Ulama mengatakan potong itu bukan kewajiban atau bukan hal yang sunnah. Dipotong boleh, bukan yang kewajiban deh. Makanya tadi kita biasa sholat duha nih, 4 rakaat. Kita lupa atau ada kerjaan. Ingat setelah juhur potong nggak apa-apa boleh. Itu namanya istiqomah.
Malam kita biasa baca surah Yasin atau Al-Mulk, kita tiduran kecapean. Pagi ingat kita baca tuh. Biar disebut istiqomah. Ini penting istiqomah ya, walaupun sedikit tapi kita kerjakan. Nah yang terakhir daripada hal-hal yang merupakan suul khatimah adalah senangnya berbuat maksiat. Nah ini ya, maksiat kalau masih kecil apapun kita jangan tinggalin. Jangan lihat maksiatnya. Kita lihat kita berbuat maksiat kepada siapa? Pada Allah. Ya, lantas tiga. Kita jangan lihat maksiat, jangan lihat maksiatnya, lihat kita berbuat maksiat kepada siapa. Ada orang begini kan, cuma kecil, cuma sedikit, dosa kecil, tapi kalau maafin jangan. Khawatirnya di situ Allah murka, wah besar ada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh ya, jadi kita lihat kepada siapa kita berbuat maksiat. Lagi kalau membuat maksiat ini sesuatu yang bisa menutup rezeki kita. Itu kata ulama begini, diibaratkan tuh selokan tuh. Ini selokan, kalau banyak sampahnya, air jalan gitu nggak? Ngalir ke jalan air? Enggak, mampet. Begitu juga kita nih, kalau kita banyak dosa, jadi rezeki kita susah seret. Baik kalau kita pengen berkah kehidupan kita, ya kata Imam Abdul Haddad itu dalam kitab tafsirnya kalau nggak salah, man aslaha amra akhirati aslahahu amra dunia. Orang yang memperbagus, ya, membaguskan urusan akhiratnya, nanti Allah baguskan urusan dunia. Awal dulu kita kerjain, ya urusan akhirat, sholat kita perhatikan semuanya, nanti urusan dunia Allah mudahin semuanya. Ya, nah itulah mudah-mudahan ya. Karena memang sedikit, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala di kesempatan yang bagus ini yang mulia ini, Allah panjangkan umur kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kita banyak yang halal, kesehatan badan kita, ya Allah mudahkan segala urusan kita, dan insya Allah mudah-mudahan nanti pada akhirnya bila dunia kita pada husnul khatimah dan selamat amin ya rabbal alamin. Mungkin kurang, mohon maaf wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا مرحبا بك يا رمضان، يا مرحبا بك